Jadi memang akar tidak kelihatan. Akar itu pasti ada di dalam tanah. Bahkan dia memiliki tugas yang begitu mulia, yang begitu luar biasa. Dan tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Ternyata manusia itu kadang-kadang lebih senang melihat tampilan luar. Mulailah sekarang bangun pondasi kehidupan Anda dengan milikilah nilai-nilai yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Sebuah pertanyaan yang mungkin tidak membutuhkan jawaban, yaitu ketika seorang anak bertanya, apa sebabnya sebatang pohon itu kok bisa bertumbuh dengan kokoh, kemudian dia bisa bertumbuh semakin tinggi dan sebagainya. Apakah karena daun-daunnya banyak, atau karena ranting-rantingnya banyak, atau karena apa? Tentunya ini sebuah pertanyaan yang bisa dijawab langsung atau bisa juga dipikirkan ulang. Apa sebenarnya yang membuat sebatang pohon itu bisa bertumbuh dengan baik, dia menjadi kokoh ketika diterpa oleh angin yang besar, dia tetap kokoh berdiri bahkan tidak roboh. Nah, ini menjadi satu pertanyaan bagi kita juga dan juga menjadi satu prinsip dalam kehidupan kita bahwa ternyata apa yang dilihat oleh manusia, yaitu yang nampak misalnya daunnya yang hijau, kemudian yang rindang, kemudian dia menghasilkan buah yang katakanlah pohon mangga begitu, buahnya manis dan sebagainya. Itu tidak lepas dari topangan yang kita kenal atau kita sebut dengan akar. Jadi memang akar tidak kelihatan. Akar itu pasti ada di dalam tanah. Bahkan dia memiliki tugas yang begitu mulia, yang begitu luar biasa. Dan tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Dia berusaha untuk selalu mencari sumber air. Dia selalu mencari nutrisi lah katakan gitu ya. Supaya batang pohon semakin besar, kemudian dia bisa daunnya hijau, kemudian dia bisa menghasilkan buah. Itu terjadi karena ada akar yang ada di dalam pohon itu. Jadi ditopang oleh akar yang kuat menyebabkan pohon itu menjadi kokoh. Sekalipun mungkin diterpa oleh angin, sekalipun mungkin menghadapi cuaca yang tidak bagus, dia akan tetap berdiri dengan kokoh ketika yang menopang itu yang kita kenal dengan akar menjalar atau merambat dengan baik. Ini menjadi hanya semacam gambaran dalam kehidupan kita. Ternyata manusia itu kadang-kadang lebih senang melihat tampilan luar. Orang bisa tersenyum, ya. Orang bisa bicara dengan baik. Orang bisa tampil bahkan memukau dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita sebagai manusia melupakan yang di dalam. Nah, pertanyaan sekarang, jika akar adalah penopang dari sebuah pohon yang tumbuh dengan besar, bisa berdaun dengan rindang, kemudian cabang-cabangnya kuat, kokoh, kemudian menghasilkan buah yang bermanfaat bagi banyak orang. Itu akarnya itu apa sebenarnya kalau kita ilustrasikan dalam kehidupan kita? Sebenarnya yang terjadi adalah nilai-nilai yang kita pegang selama ini. Akar itu saya katakan sebagai nilai-nilai yang kita pegang selama ini. Apakah kita memegang nilai-nilai kejujuran? Ya. Ketika mungkin Anda sebagai pedagang atau pengusaha atau wirausaha atau apa saja, ternyata nilai kejujuran sangat penting. Ketika Anda menipu konsumen Anda, ketika Anda menipu customer Anda atau pelanggan Anda, maka Anda sedang tidak memegang nilai kejujuran, dan itu akan membuat bangunan tampilan Anda itu akan bisa hilang seketika karena tidak ada kejujuran. Atau hal yang lainnya, ada nilai-nilai kesabaran. Ketika menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar,
Ketika orang itu memiliki nilai-nilai kesabaran, nilai-nilai keikhlasan di tengah-tengah kehidupannya, dia akan lebih mudah menghadapi masa-masa yang sulit karena dia bisa bersabar, dia bisa bertahan, bahkan dia bisa bangkit kembali dari keterpurukan karena ada apa? Nilai kesabaran. Dan ternyata inilah yang memperkokoh kehidupan seseorang. Ketika Anda hanya berkutat meningkatkan performa Anda itu, penampilan Anda itu dengan luar biasa, nggak salah. Tetapi ingat, semuanya harus dibangun dari dalam. Akar itu adalah nilai-nilai yang kita pegang selama ini. Nilai-nilai itu bisa bersumber dari keyakinan kita masing-masing. Bisa bersumber dari ajaran-ajaran orang tua kita yang baik, yang mengajarkan hal-hal pasti yang baik diajarkan. Tidak ada orang tua mengajarkan hal-hal yang buruk. Atau nilai-nilai yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang positif, yang kita bisa pegang. Nah, kalau nilai itu kita pegang, maka dipastikan bahwa bangunan hidup kita itu akan kokoh. Ketika kita diterpa oleh berbagai macam goncangan, entahkah itu di pekerjaan, di tengah masyarakat, di tengah keluarga, kita masih bisa bertahan karena ada nilai. Karena itu saya katakan nilai itu pengokoh kehidupan, yang mengokohkan kehidupan. Mulailah sekarang bangun fondasi kehidupan Anda dengan milikilah nilai-nilai yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti saya katakan tadi, contohnya misalnya kejujuran, ya, keterbukaan, kemudian kita memiliki nilai yang suka memaafkan orang lain, tidak iri hati, kemudian kita lebih senang melihat orang lain itu bahagia, bukan kita bahagia melihat orang lain menderita. Nah, ini kan nilai-nilai yang kita miliki itu mempengaruhi kehidupan kita. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita, kalau ibarat pohon itu, kalau mau kokoh, kita mau tetap aman menghadapi berbagai tantangan di tengah-tengah hidup ini, perkuatlah nilai-nilai yang ada pada dirimu. Nilai-nilai yang sudah tertanam sejak Anda mungkin kecil. Apa yang baik itu diperkuat. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, ya kita lepaskan saja. Karena nilai-nilai itu mempengaruhi bagaimana kita menghadapi kehidupan yang tidak mudah di tengah-tengah dunia ini. Sekarang yang terpenting bukan masalah kita tampil bagaimana, tetapi yang terpenting adakah nilai-nilai itu bertumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan kita. Jika ada, maka bisa dipastikan bahwa bangunan kehidupan kita akan kokoh dan kita akan memberikan manfaat untuk sebanyak mungkin orang dimanapun kita berada. Yuk, tanamkan nilai-nilai yang baik di tengah-tengah kehidupan kita dan jadikan nilai itu yang menopang kehidupan kita sehingga kita akan tetap bertahan di tengah-tengah badai kehidupan, bahkan di tengah-tengah kesulitan yang terberat sekalipun. Semoga hal ini memberikan inspirasi bagi kita. Tetap semangat dan tanamkan nilai yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.